Dan dengan kebingungan dia pun lanjut lah ini Wak, pergi melihat jam besar di ruang tunggu dan rupanya sama juga. Udah jam 9:09. Gue berjalan 1 menit tuh dari wartel dia mau ke sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali ngebahas sebuah cerita horor yang dialami oleh beberapa orang-orang pada saat mereka ini sedang menggunakan transportasi umum Wak. Mulai dari kereta api, kapal, angkot, ojek, sama bus. Pesawat memang gak aku masukin karena aku sudah bikin video tersendiri nih ya untuk khusus pesawat aja. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton habis video ini. Jadi gak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi cerita horor pertama ini mengisahkan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang mahasiswa di dalam sebuah kereta api Wak. Nah, mahasiswa ini kita sebut aja namanya Saiful ya. Dan juga by the way cerita ini juga sudah pernah disampaikan oleh Bang Radit. Kalian boleh lihat lebih lengkapnya, ini aku ringkas saja. Nah, jadi Wak, ceritanya itu bermula ketika si Saiful ini mau pulang ke rumahnya yang berada di kawasan Tebet. Nah, waktu itu dia diketahui menaiki kereta dari stasiun UI Wak menuju stasiun Tebet. Nah, di dalam kereta Wak, Saiful itu sempat melihat ada beberapa penumpang lainnya lah gitu. Tapi para penumpang itu terlihat lesu, berpakaian lusuh, dan tidak saling bertegur sapa gitu Wak. Di saat itu si Saiful nggak mikir macam-macam ya, dipikirnya ya udah mungkin memang lagi capek lah ya orang-orang ini. Duduklah dia itu kan di kursi yang memang lagi kosong tuh. Nah terus nggak lama kemudian sesampainya dia di stasiun Tebet Wak, Saiful pun turun. Tetapi penumpang lain tuh hanya diam aja gitu Wak, nggak ada yang ikut turun sama sekali. Nah pada saat itu Saiful cukup yakin bahwa stasiun Tebet ini adalah stasiun terakhir, dan dia pun cukup heran dan merasa aneh nih, kenapa orang-orang ini pada nggak turun ini. Tapi ya udahlah ya, aku juga capek mau balik gitu, nggak dipikirkan kali itu sama dia. Sampai akhirnya Wak, adalah ini seorang petugas stasiun datang menghampiri si Saiful. Ditanyalah kan sama si petugas ini, kamu ngapain dek? Kenapa kamu berjalan di sepanjang rel? Kata orang ini. Nah Saiful yang mendengarkan pertanyaan dari si petugas ini pun langsung bingung, kan apa bapak ini? Barusan saya turun dari kereta loh pak, bapak emang nggak lihat keretanya? Kira-kira kayak gitulah Wak, kata dia. Nah si petugas ini pun langsung berkata, hah? Kereta terakhir tuh udah lewat dari beberapa jam yang lalu pak. Yang ada saya hanya melihat bapak berjalan menyusuri rel hingga ke Tebet, kata si petugas ini. Saiful dengar itu langsung tertegun Wak. Hah? Dan dia baru sadar bahwa kereta yang baru saja dia naiki itu adalah kereta hantu. Dan sebenarnya gak cuma kisah si Saiful ini aja Wak, ada juga beberapa kisah-kisah lainnya yang hampir sama kayak si Saiful. Jadi dia tuh dilihat jalannya gitu nyusurin relnya gitu, dan dia merasa dia naik kereta padahal mah dia jalan. Itulah kisah yang memang udah kayaknya udah famous sekali lah di kalangan rel rel kereta apian di stasiun UI itu. Ya nggak sih, kalau kalian punya pengalaman juga seputar kisah horor di kereta api, boleh langsung komen di bawah ya. Sekarang kita lanjut. Nah cerita kedua ini datang dari seorang anak yang sedang dalam perjalanan bersama bapaknya ke pernikahan kerabat mereka di sebuah daerah di Sumatera Wak. Nah kita sebut aja nama anak ini Fatar ya. Jadi Fatar bersama ayahnya ini berangkatlah itu menggunakan mobil, dan kemudian dia ini menyeberangi Laut Selat Sunda dengan menggunakan kapal gede itu loh Wak, kapal yang bisa ngangkutin transportasi juga. Nah waktu itu mereka berangkatlah itu Wak malam hari, sekitar jam 11 malam lah gitu. Nah perjalanan menggunakan kapal laut ini sendiri memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam Wak. Nah selama 3 jam ini Fatar ini memang kayak nggak pernah duduk di kursi penumpang gitu. Selalu dia berjalan-jalan gitu keliling kapal, menikmati suasana sekitar kapal kan. Nah singkat cerita sekitar jam 11 malam Wak, ketika Fatar dan ayahnya ini udah berada di atas kapal, Fatar ini lagi duduk lah gitu kan di haluan. Terus tiba-tiba didatangi ayahnya nih tegopoh-gopoh sambil sumringah gitu. Tar yuk kita ke ruang kemudi kapal yuk. Kapten kapal ini ternyata teman lama ayah, kata ayahnya si Fatar. Nah Fatar dengar itu senang lah kan, karena memang dia penasaran kali sama bentuk ruang kemudi kapal. Udah lah itu pergilah mereka ke ruang kemudi kapal itu. Nah setelah sampai di sana, ayahnya pun mengenalkan si Fatar ke si kapten, yang kita sebut aja nama kapten ini Om Yance lah ya. Om Yance ini orangnya ramah, pakai seragam kapten lah gitu pastikan. Udah tinggi gitu semampai dia. Nah jadi di ruang kemudi kapal itu ada Om Yance sama 2 kru kapalnya, Fatar sama ayahnya Wak. Udah kenalan, terus mereka ngobrol gitu kan. Setelah sekitar 1 jam gitulah di ruang kemudi kapal, akhirnya si Fatar ini memutuskan untuk keluar ruangan Wak, karena ya itu Om Yance sama bapaknya kan sibuk nostalgia zaman dulu lah pula. Mending aku pergi jalan-jalan, dipikir Fatar ini.
mungkin kan. Nah waktu itu Wak, kapal tuh lagi sepi penumpang karena memang bukan musimnya mudik ataupun liburan gitu. Jumlah penumpangnya ya sekitar puluhan aja lah gitu. Dan beberapa dari mereka juga naik mobil pribadi dan sisanya adalah itu truk pengangkut barang juga. Jadi sesekali aja nih si Fathar pas-pasan sama si penumpang-penumpang lainnya ini. Nah dengan menjual namanya Om Yance, Fathar ini pun jadi bebas Wak, keluar masuk ruang mana saja kan. Dek-dek kapal yang terlarang untuk dimasuki penumpang pun bisa si Fathar ini masuk. Sampai akhirnya tibalah si Fathar ini di salah satu lantai di tengah lambung kapal Wak, yang tampaknya bukan tempat untuk penumpang. Bagian kapal agak gelap, hanya beberapa lampu di lorong itulah Wak yang menyala. Dek kanan kirinya tampak juga kosong, nggak berpenghuni Wak. Awalnya ragu tuh Fathar ini untuk melewati lorong itu, tapi ya seperti biasa rasa penasaran dia itu lebih besar daripada rasa takutnya. Mulailah itu kan Fathar ini berjalan nih pelan menyusuri lorong yang cuma lebar 1,5 meter itu. Dia coba melihat nih ke dalam setiap dek dengan cara mengintip melalui jendela kaca yang berbentuk bundar tuh, tau kan kalian? Suasana pada saat itu sangat hening Wak, hanya suara mesin kapal aja lah gitu yang terdengar. Dan yang anehnya sejak beberapa menit sebelumnya gak ada satupun orang yang Fathar lihat, entah itu dari penumpang ataupun kru kapal. Tapi Fathar ini tetap Wak berjalan menyusuri lorong itu sambil mulai berpikir nih untuk mencari pintu keluar. Mungkin udah agak takut gitu kan. Dan juga dia udah merasa suasana yang udah agak nggak enak gitu. Fathar udah mulai merinding nih Wak. Sampai akhirnya entah udah berapa jendela dek tuh yang dia intip, si Fathar ini tiba-tiba melihat ada keanehan di suatu dek atau ruangan yang ukurannya cukup besar Wak. Nah anehnya apa nih? Suara apa tuh? Hah? Dengar nggak? Paket. Oh ini aku tahu nih suara apa. Ini pasti dari sini nih suaranya kan? Iya betul. Ini dia ternyata bikin kaget aja kau. Misterius sekali memang makanan ini bikin aku spot jantung. Kupikir apa tadi ya kan? Paket. Udah kok deh nih Wak, break bentar ya, lapar aku aja makan siang ini. Biar nggak tegang-tegang kali kalian kan, aku mau kenalin sama kalian satu biskuit kesukaan aku yaitu Slay Olay. Mungkin kan sebagian diantara kalian tuh cuman taunya yang Slay Olay bungkus biru itu kan, yang Slay strawberry yang enak kali itu kan. Enggak Wak, masih ada lagi. Ada lagi nih Wak varian barunya yang misterius juga sama kayak malam Jumat kita ini, yaitu Mystery Slay. Sesuai namanya betul, saking memang misteriusnya nih Wak ya, kita harus menebak rasa apa yang ada di tiap biskuit ini Wak. Ya bentuk dalamnya ya sama ya biasa aja gitu. Jadi nggak ketahuan rasanya apa. Ini aku coba yang ini ya. Sekarang. Tuh, sama aja bentuknya. Bismillah. Kayak ini rasa susu campur kurma ya nggak sih? Iya nih, susu campur kurma fix. Tapi aku coba lagi lah ya. Kok rasa kismis? Ada rasa kismisnya juga. Rasa apa nih? Kayak rasa anggur juga. Udahlah ya, aku pun nggak tahu nih sebenarnya rasanya apa Wak. Tapi yang jelas enak kali. Nggak tahu aku soalnya di packnya juga nggak ada dikasih tahu nih rasanya apa. Ya iyalah namanya Mystery Slay. Itulah kenapa misteri kali ya kan Wak. Tebak aja terus Wak, nggak ada jawaban benar salah. Tenang aja kalian. Aku buka lah lagi lapar. Enak kali. So buat kalian yang mau nyoba, monggo Wak dicoba. Seru tuh Wak. Apalagi kalau misalnya kalian lagi bareng keluarga, teman-teman, lagi suntuk kalian kan, nah kalian makan lah ini, coba sama-sama nebak kalian. Dan juga yang jelas kabar menarik lainnya dari Mystery Slay, kalian bisa dapetin miliaran rupiah Wak. Caranya gampang kali, kalian tinggal upload aja foto atau video terbaik kalian pada saat kalian menebak Mystery Slay ini. Rasa apa kira-kira yang ada di Mystery Slay yang kalian makan, udahnya kalian tag lah itu ke Instagram @slayolay_seru dan juga menyertakan hashtag Mystery Slay. Awas jangan typo Wak, Mystery Slay. MYSTERYSLAI. Tuh. Atau biar gampangnya kalian langsung aja cek di Instagram @slayolay_seru. Ada juga puluhan juta pulsa setiap harinya Wak, barang-barang impian setiap minggu. Dan yang paling penting di akhir periode nanti akan ada satu orang pemenang yang akan memperoleh hadiah 250 juta rupiah banyak kali. Untuk yang bisa menebak rasa dari Mystery Slay ini dengan benar. Buat Wak video semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya Wak ya. Ikut ya Wak ya, aku aja mau ikut nanti sama kawan-kawan. Lumayan Wak, duitnya buat lebaran ya Allah. Tinggal makan, tinggal ditebak ya kan. Selamat mencoba Wak, semoga beruntung. Aku mau makan lagi nih. Bentar lagi kita istirahat dulu, jangan tegang kali pun ya. Terima kasih Slay Olay. Oke, kita
kita lanjut lagi nih ya ke videonya. Kalau tadi kita nebak-nebak rasa dari misteri Sleole, sekarang kita tebak lagi nih kisah selanjutnya dari apa yang ternyata ditemukan oleh Fathar di dalam situ ya. Rupanya di dalam situ ada aktivitas, wah. Beda kali lah dengan ruangan-ruangan sebelumnya. Banyak orang di dalamnya yang memang sedang berbicara satu sama lain. Fathar memang nggak bisa dengar tuh suara mereka karena memang kan terhalang sekat besi kan. Dan juga sedikit ada suara mesin dari luar juga yang cukup bising gitu ha. Dan kalau diperhatikan sama Fathar, orang-orang di dalam dek itu ya terlihat kayak lagi berpesta gitu wah. Lagi makan malam gitu. Soalnya ada meja hidangan gitu lah di tengah-tengah dek yang cukup terang itu. Mereka yang dilihat Fathar tuh makan wah sambil berdiri dengan megang piring sama gelas minuman gitulah, kayak standing party gitulah wak ceritanya. Nah terus Fathar pun semakin merasa aneh karena sepertinya mereka ini bukan orang Indonesia wak, tapi terlihat seperti orang Jepang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada juga beberapa anak kecil gitu ha. Fathar ini kan posisinya berdiri mengintip dari jendela gitu kan wak. Nah terus tiba-tiba di belakangnya lewatlah itu dua orang laki-laki yang berjalan dengan cepat kayak gitu ha, menyusuri lorong dan langsung membuka pintu dek tersebut. Terus masuklah dia tuh ke ruangan yang rame tadi tuh. Dia nengok orang dua di luar itu, which is di belakang dia, berlari kayak udah nggak sabar masuk ruangan itu, masuk gitu ha. Dan setelah cukup lama Fathar memperhatikan kegiatan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, akhirnya adalah itu satu orang laki-laki melihat Fathar sambil tersenyum dari ruangan itu. Fathar disenyuminnya balik. Lalu perlahan-lahan laki-laki itu berjalanlah ke arah pintu dek. Kemudian setelah pintu itu dibuka, laki-laki Jepang ini hanya tersenyum lagi nih sama si Fathar, nggak ngomong apa-apa, tapi tangannya memberikan isyarat ayo monggo masuk gitu ke si Fathar. Nah Fathar pun berjalan mendekat, dia nengok laki-laki Jepang ini juga tetap tegak gitu di depan pintu, masih tersenyum juga, kayak tetap menunggu dia untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ya masuklah si Fathar. Masuk dia nih ya ke dalam ruangan itu. Nah di saat si Fathar sama laki-laki Jepang ini udah mulai berdiri berhadapan laki-laki Jepang ini mengulurkan tangannya nih, mengajak si Fathar bersalaman gitu maksudnya. Tetapi sebelum tangan mereka ini bersalaman, Fathar ini langsung balik badan kemudian melarikan diri sekencang-kencangnya, lari ketakutan gitu. Alah, kenapa emang Nat? Kenapa Karena apa yang Fathar lihat memang menyeramkan kali, dimana ketika dia tuh lagi berdiri berhadapan sama si orang Jepun ini, mata Fathar itu nggak sengaja melihat ke arah kaki si laki-laki itu. Dan betul ternyata laki-laki itu melayang, kakinya nggak nyentuh tanah lantai. Seketika Fathar pun langsung melihat nih orang-orang sekitarnya, terus juga memperhatikan kaki-kaki mereka, sama juga nggak nyentuh lantai juga. Melayang gitu orang itu. Nah itu yang membuat si Fathar ini lari ketakutan. Langsunglah dia pergi menuju ke ayahnya kan, yang memang masih berada di ruang kemudi kapal. Lari dia, ayah tolong aku katanya kan. Paniklah bapaknya, kenapa kau? Om Yance pun juga kaget, kamu kenapa? Katanya, kok mukanya ketakutan kayak gitu kenapa? Belum lagi si Fathar ini cerita menjawab pertanyaan bapaknya sama Om Yance ini. Om Yance langsung ngomong, weh makanya jangan jauh-jauh mainnya, kapal lagi sepi nih soalnya nak, kata Om Yance. Terus Om Yance lanjut bercerita, dia bilang sekitar 1 bulan yang lalu ada kejadian aneh di kapal ini kata dia. Ketika kapal itu memang sedang bersandar di pelabuhan Merak, adalah ini keluarga yang melaporkan bahwa salah satu anggota keluarganya itu hilang di kapal itu. Anaknya seumuran sama Fathar, hilang di kapal itu kan. Seluruh kru kapalnya dikerahkan dan juga ada beberapa petugas pelabuhan disuruh untuk mencari si anak itu ke seluruh bagian kapal. Selama berjam-jam tuh kan penyisiran, nggak ada juga hasilnya anak itu pun belum juga ditemukan. Sempat juga ada yang berpikir, oh mungkin anak itu tercebur ke laut mungkin pak, katanya. Udah lah gitu kan. Terus ternyata keesokan harinya anak itu tiba-tiba muncul di dalam kapal. Wajahnya kelihatan kayak kebingungan gitu Langsung lah waktu itu aku tanya, kata Om Yance kan, kamu kenapa? Kamu dari mana? Udah yuk keluarga kamu nungguin. Langsung lah kami pertemukan kan sama keluarganya yang memang menunggu di pelabuhan itu. Udah di sana mama bapaknya senang, ditanya lah, kau tuh kemana? Kau sembunyi di mana? Katanya. Nah terus anak itu bilang, aku ketemu pak sama beberapa turis gitulah, turis Jepang di atas kapal ini. Terus aku diajaknya untuk makan malam sama orang itu di sebuah ruangan gede kali pak ruangannya. Ikut ajak makan pak aku sama mereka. Makanlah aku sama kawan-kawan aku juga ada itu seumuran sama aku jadi main sama mereka gitu. Nah terus anak ini menambahkan, acaranya juga nggak terlalu lama pak, paling aku cuma 1 jam aja di sana, kata dia. 1 jam dia bilang dia di dalam ruangan itu, padahal sebenarnya dia udah hilang selama 1 hari atau 24 jam. Udah pernah kan kalian dengar kisah-kisah kayak ini? Dia ngerasa kayak dia pergi sebentar aja, ternyata waktu pulang udah lama kali tuh rasanya. Nah terus Om Yance juga menambahkan, jadi
ternyata kapal itu adalah kapal memang buatan Jepang yang juga sempat beroperasi di Jepang juga. Tapi pada akhirnya dibelilah itu oleh pihak Indonesia untuk beroperasi di Selat Sunda. Nah, Om Yance pada saat itu nggak tahu pasti nih, wah ada tragedi apa di balik gentayangannya si hantu-hantu Jepang di kapal ini ya. Tapi menurut beliau ada rumor yang bilang sewaktu memang masih beroperasi di laut Jepang, kapal ini tuh pernah dirampok wah di tengah laut. Seluruh kru kapal meninggal gitu, nggak terbunuh, penumpang juga semua dihabiskan gitu. Tapi yang jelas gimana penceritanya, Fathar ini bisa dikatakan masih beruntung lah gitu ya, karena nggak jadi berjabat tangan sama orang itu dan nggak jadi makan malam, langsung cabut dia. Kalau nggak hilang juga dia itu mungkin. Nah, barulah dari situ si Fathar menceritakan hal yang sama seperti dialami oleh si anak itu. Untungnya dia nggak berjabat tangan aja, bersyukurlah bapak, itulah kau nggak jauh-jauh main kesel, udah duduk ke sini dengar bapak nostalgia mungkin kata dia gitu. Gitu wak kisahnya. Ya cukup merinding, kita lanjut lagi, masih ada lagi yang merinding kali. Yuk. Nah, cerita ketiga ini adalah tentang seorang sopir mikrolet yang kita sebut aja namanya Mas M ya, Wak ya. Jadi seperti biasanya Mas M ini mencari penumpang lah kan dengan membawa mobilnya menyusuri jalan. Namun ketika menjelang maghrib, Wak, Mas M ini diberhentikan oleh 3 wanita yang mengenakan payung masing-masing berwarna hitam, hijau, sama merah. Nah, saat memberhentikan angkot, Wak, 3 wanita ini ya melambaikan tangan terus tersenyum. Ketiganya memakai rok long dress dan mereka berambut panjang semuanya. Nah, saat itu Mas M langsung berhenti lah kan, dan naiklah ini ketiga wanita ini ke dalam mikroletnya Mas M. Nah, selama berjalan, Wak, ketiga wanita itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nggak ada juga di antara mereka yang ngobrol satu sama lain itu loh, Wak. Padahal kan rombongan cewek-cewek, Wak. Kayak nggak mungkin kali kalian nggak ribut gitu kan. Tapi nggak, mereka tetap diam aja gitu loh. Dan mereka hanya bersuara saat mereka ini ingin turun dari angkot aja. Dan hal aneh yang tidak Mas M sadari pada saat itu, Wak, selama perjalanan ini dia tidak mendapatkan penumpang lain selama perjalanan bersama ketiga wanita itu. Dan juga sepanjang perjalanan ketiga wanita ini tuh terus meminta Mas M untuk naik dan turun sebanyak 3 kali. Nah, Mas M pada saat itu ya nurut aja tuh sewaktu memang ketiga penumpang ini turun dari angkotnya dan kemudian naik lagi nih sambil menenteng payung masing-masing itu. Katakanlah ya ini misalnya pertama kali mereka minta diturunkan di pasar X, turun mereka di pasar X, habis itu langsung naik lagi, kemudian jalan lagi nih menuju ke kantor Y. Sampai di kantor Y berhenti, Bang, turun mereka, habis itu naik lagi, jalan lagi tuh angkotnya kan, sampai ke pasar Z, Bang, berhenti, turun mereka di pasar Z itu, terus naik lagi mereka. 3 kali tuh naik turun terus, tetap bayar mereka. Nah, kemudian setelah nyampe dari pasar Z itu salah seorang dari ketiga wanita itu meminta Mas M untuk mengantarkannya sampai ke rumah. Dan mereka juga berjanji akan menambahkan ongkosnya sebesar Rp3.000, Wak, sebagai tambahan ongkos per masing-masingnya. Mereka bilang lah kan, Mas anterin saya ke rumah ya, nanti saya tambahin itu tambahan Rp3.000 kata gitu. Nah, Mas M pun akhirnya ya udah, Mbak, iya saya anterin sampai depan rumah kata dia. Diturutinya lah itu permintaan ketiga penumpang itu kan. Selama perjalanan, Wak, Mas M itu tidak sedikit pun mengajak atau diajak bicara lagi sama mereka. Setiap kali Mas M ini ngecek dari kaca spion, Wak, ketiga penumpang itu ya udah hanya tersenyum aja tanpa mengeluarkan kata sedikit pun. Nah, setelah beberapa saat nih, Wak ya, salah seorang dari wanita itu mintalah turun di tengah jalan, tepatnya di satu wilayah perkampungan gitulah, Wak, yang kita sebut aja nama desanya ABC ya. Nah, Mas M ini kaget karena di depannya itu ada tuh rumah mewah kali, Wak, besar kali, betul-betul kayak istana megah tuh loh, padahal ibaratnya itu di tengah perkampungan ya kan. Jadi logikanya ya kayak jarang aja gitu ada rumah segede itu kali kayak istana di tengah-tengah kampung gitu, Dah, udah nyampe di sana, ketiga wanita ini pun turun lah. Dia langsung lah beri uang tambahan kepada Mas M ini kan. Nah, wanita pertama dan kedua yang turun, Wak, memberikan uang ke Mas M ini dari pintu sebelah kiri. Nah, kemudian wanita yang ketiga nih atau wanita yang terakhir memberikan uang ke Mas M lewat pintu kanan, which is lewat sebelahnya Mas M kali. Nah, pada saat si wanita ini menghampiri Mas M, bulu kuduk Mas M tiba-tiba merinding, Wak. Dan seketika tercium bau wangi yang sangat menyengat. Saking wanginya nih, dia sampai ngelengok lah ke belakang Mas M ini. Ditengok ke belakang kan, dia pikir ada apa lagi tuh barang abang ini yang ketinggal apa tumpah, kok abang kakak ini yang tumpah gitu kan, mungkin parfumnya. Dia tengok ke belakang kan, dia periksa. Tapi Wak, tiba-tiba langsung melonjak lah Mas M ini ketakutan kan ketika dia menengok kembali
kembali ke depan ke tempat istana megah itu, dan dia langsung mendapati bahwa pemandangan rumah megah yang dia lihat sebelumnya itu seketika sudah berubah menjadi kompleks kuburan. Wah, cuma terlihat batu-batu nisan aja di situ, Dan posisi angkotnya Mas M itu berada di pinggir jurang, dan kedua bannya Mas M ini lagi terganjal gitulah di sebuah pondasi jurang gitu, rosok terperangkap dia di sana. Kaget dia cari deh 3 cewek tadi, di mana dia nih? Gak ada, hilang udah wanita-wanita itu. Nah, menyadari memang posisi mobilnya yang lagi terjerembab di jurang itu, Mas M pun berupaya lah untuk bisa menghidupkan kembali lah kan mobilnya. Dinyalakan gak mau nyala mobilnya. Udah di starter berkali-kali masih aja tetap gak mau nyala nih mesin angkot si Mas M nih. Kasihan lah Mas M. Akhirnya Mas M langsung sadar, oh aku lagi dikerjain nih. Dia langsung baca doa, dia baca bismillah 3 kali sebelum dia mencoba menstarter lagi angkotnya ini kan. Dan akhirnya alhamdulillah langsung hidup lagi, Mas M pun langsung lah itu terbirit meninggalkan kompleks makam tersebut. Dan kemudian setelah berjalan kurang lebih 3 km itu, Mas M pun kemudian beristirahat lah sebentar untuk minum dan makan gitu di sebuah warung nasi kucing lah gitu. Udahnya di sana Mas M langsung berkeluh kesah lah kan sama penjaga warungnya, diceritain lah apa yang terjadi sama dia. Nah, sang penjual pun langsung bercerita bahwa memang di kuburan itu sering sekali terjadi hal yang sama. Nggak cuma supir angkot aja, kadang tukang ojek juga Pak suka kali tuh dijebak terus disesatkan di komplek kuburan itu katanya. Untung aja Pak, Bapak masih selamat, kata si warung ini. Biasanya Pak, orang-orang yang disesatkan di situ suka menghilang gitu beberapa hari, kemudian balik lagi udah dalam keadaan nggak waras gitu, linglung gitu. Bahkan ada Pak yang balik-balik udah tinggal nama ya gitu. Ih, serem gak tuh ceritanya? Kadang aku tuh nggak ngerti lah sampai saat ini apa maksud makhluk halus ini menumpang transportasi orang. Apa nggak dipikirnya udah malam, kasihan keluarga nunggu di rumah, dia pun mati kegatalan pula minta diantarin gitu kan. Udahnya hilang dikasih daun biasanya kan, disesatkan di jurang. Janganlah kayak gitu kalian. Macam dia nonton aja cai. Ya usah, oke. Gitu, aku cuman heran aja kenapa banyak kali yang kayak nyusahin gitu. Oke, lanjut kisah keempat. Nah, cerita keempat ini bercerita tentang pengalaman Mas Ojek Jadi adalah nih satu customer yang memang populer kali di sebuah daerah. Kita sebut aja daerah ini, nggak boleh aku sebut daerahnya. Pokoknya di daerah ini terkenal ada hantu yang suka ngerjain ojek-ojek online di situ. Kita sebut nama Mbak ini A ya. Nah, jadi salah satu driver yang juga sudah dikerjai sama si Mbak A ini, kita sebut aja namanya Mas Y. Nah, jadi Mbak ini naiklah dari sebuah mall di daerah ini dengan titik tujuan di daerah yang memang kita sebut aja Dayu gitu ya. Nah, memang dari mall ini sampai ke daerah Dayu itu memang cukup jauh lah gitu. Tapi kan memang masih ini takut kena sanksi kalau menolak orderan dari operatornya, ya akhirnya dia menyanggupi lah orderan Mbak A ini. Dia mulailah kan membonceng Mbak A itu sekitar jam 9 malam sebelum mall itu tutup. Nah, sepanjang perjalanannya seperti biasanya masih sama Mbak A ini yang ngobrol lah kan dikit-dikit seperlunya. Sampai di titik tujuan Mbak A ini turun lah kan, terus membayarnya dengan selembar uang Rp50.000. Dan pada saat itu udah Mas, ambil aja kembaliannya, kata dia ke Mas Y. Yalah, alhamdulillah dapat rezeki, kata Mas Y kan. Nah, di situ Mas Y pun pamit, udah ya Mbak, saya pulang, kata dia kayak gitu. Ditinggalkannya lah itu tempatnya si A. Nah, pada saat dia ini sudah merasa sudah pergi jauh dari titik tujuan kok iya aku baliknya ke sini-sini lagi gitu loh, tempat si Mbak A turun tadi itu. Gitu terus mutar gitu. Seberapapun mesinnya berusaha mencari jalan pulang, makin lama dia diputarin di situ. Sampai akhirnya si Y ini lelah, dia udah kayak hampir putus asa, kok nggak nyampe-nyampe, aku diasik di sini-sini aja aku. Nah, apalagi di titik pada saat dia ini menurunkan Mbak A, Mas Y ini ingat bahwa pada saat itu Mbak A ini turun terus masuk ke dalam sebuah rumah. Tapi selama si Mas Y ini berputar di situ-situ aja, balik lagi ke tempat-tempat itu aja, dia tidak pernah melihat rumah itu lagi. Yang ada ya itu cuma gorong-gorong, terus ada sampingnya kayak pohon cukup besar kayak gitulah. Itu yang ditengok sama Mas Y. Nah, Mas Y pun pada saat itu mulai menyadari kalau memang hal yang dia alami ini udah nggak beres ini kan. Dia mulai merinding, terus dia bacalah doa sebisanya. Dan dia juga langsung menghubungi teman sesama ojek online-nya untuk meminta bantuannya, setidaknya untuk memandunya lah supaya bisa keluar dari daerah itu. Dan entah bagaimana akhirnya Mas Y ini bisa keluar lah dari daerahnya Mbak A. Setelah dia berkendara cukup jauh dari tempatnya tadi, Mas Y penasaran nih sama uang yang dikasih sama Mbak A tadi. Dirogohnya lah itu kan celana jeans sebelah kanannya. Set gitu. Dia buka.
bukan uang 50.000 tadi Wak, tapi kain putih. Nah jelas kalau secara teksturnya kertas sama kain itu beda kan Wak, tapi waktu dia megang itu uang gitu loh. Dia lihat juga uang nominal warna biru itu 50.000, tapi ternyata kain. Di prank deh sama si Mbak A itu. Memang kadang ya itu ku bilang, kalian tuh kalau jangan menyusahkan lah weh, udah sian abang ini jauh-jauh, kalian cuma kasih kain, diajak muter-muter, belum lagi tuh bensinnya. Apalah salah masih ini, kau pun satu janganlah kayak gitu, nggak boleh. Ya udahlah yuk kita jom ke cerita terakhir. Jom. Nah ini Wak, cerita terakhir ini kalau aku bilang agak epic kali ini. Kalian harus simak ini cerita terakhirnya ya. Cerita bus hantu tahun 90-an. Nah jadi Wak, cerita terakhir ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang kita sebut aja namanya Bayu Wak ya. Jadi Bayu ini adalah mahasiswa asal kota S yang memang sudah kelelahan setelah dia ini menghadiri sebuah acara di daerah P tahun 95 kalau nggak salah. Nah Bayu yang pada saat itu ingin pulang, dia memilih menggunakan bus untuk bisa pulang ke daerahnya. Nah jarak dari dari kota P ke kota S ini kurang lebih 3 jam gitulah Wak, cukup jauh kan. Jadi Bayu sudah bisa memprediksi nih bahwa dia ini akan sampai di kota S saat tengah malam. Bayu pun akhirnya menunggu bus di jalan raya hingga jam 9:05. Kalian ingat ya, ini 9:05 malam. Ingat, ada tuh busnya datang kan, tanpa pikir panjang. Ketika itu bus memang datang, Bayu pun langsung naik ke dalam bus itu dan dia langsung bersandar di tempat duduk karena memang udah capek kali dia. Nah, seperti biasanya dia ditariklah karcis oleh kondektur kan, dan setelah itu dia bersandar lagi nih ya, antara tidur dan terjaga gitu. Bus mulailah melaju kencang nih menuju daerah S. Nah waktu naik bus itu dia memang sempat melihat Wak, banyak orang tapi nggak ada yang bicara gitu, hanya suara mesin mobil dan sesekali ada klakson lah gitu berbunyi. Dia nggak curiga tuh sama sekali dan dia cuma berpikir bahwa oh ya udah penumpang ini juga sama kayak aku, capek juga kalian ya gitu. Apalagi saat itu juga udah malam kan, wajar aja orang juga kelelahan pengen tidur. Nah terus pada saat itu Bayu juga sempat melihat ada cairan berwarna gelap yang mengalir di lantainya bus. Tapi kan memang di dalam bus itu juga minim penerangan, jadi dia juga nggak begitu dipastikan kali itu cairan apa itu, padahal baunya agak amis itu Wak. Dan wanita yang duduk di sebelahnya si Bayu ini juga terlihat lesu gitu, kaku meskipun matanya masih terbuka gitu tapi pandangannya kosong. Namun pada saat itu lagi-lagi karena memang Bayu dalam posisi kelelahan, dia pun udahlah matikan situlah, aku tidur aja gitu. Tidurlah si Bayu kan. Nah terus gak lama kemudian sampailah ini Wak di daerah S. Para penumpang yang ada di bus Bayu itu pun mulai tuh siap-siap turun, termasuk si Bayu. Suasana terminal itu bisa dibilang masih ramai Wak. Penumpang yang bergantian naik dan turun bus antar kota, antar provinsi juga masih banyak di situ. Nah Bayu yang baru bangun langsung turun bus itu ya jelas heran Wak. Tengah malam kok masih banyak kali penumpang di sini. Bus-bus juga masih banyak ya kan. Akhirnya dia ceklah itu jamnya set. Dan dia langsung terheran-heran karena jam tangannya masih menunjukkan pukul berapa tadi dia berangkat, jam berapa? 9:05. Pintar. Waktu dia tengok jamnya menunjukkan pukul 9:07. Yang notabene-nya berarti cuma berselang sekitar 2 menit aja dari waktu dia naik bus tersebut Wak. Kalian pikir? Pada saat itu dia sempat ngira tuh, oh mungkin jam aku mati kali ya, udah habis baterainya ini. Makanya melambat di gerak jarum jamnya. Terus dia pergilah itu kan ke tempat yang memang lebih terang gitu, di bawah lampu di dekat kios wartel. Tapi rupanya jarum jam tangannya si Bayu ini masih berputar dengan kecepatan normal, jadi nggak habis baterai. Masih belum yakin dia Wak, ditengoknya lagi lah itu jam yang ada di wartel untuk bisa memastikan, namun jarum jamnya itu tetap menunjukkan angka yang sama, yaitu jam 9:08. Dah jalan 1 menit itu. Makin bingung sama panik lah si Bayu nih kan. Setelah dia ngingat-ngingat lagi, dan dia pun yakin bahwa dia itu naik bus dari daerah P tadi itu sekitar jam 9:05. Aku yakin aku berangkat 9:05, ini kenapa masih 9:08? Kan berarti seharusnya si Bayu ini nyampe di terminal kota S ya sekitar jam 12:30 dini hari kan. Tapi kok pada saat dia ngecek jam tuh jam 9:07. Dan dengan kebingungan dia pun lanjut lah ini Wak, pergi melihat jam besar di ruang tunggu dan rupanya sama juga. Udah jam 9:09. Coba berjalan 1 menit tuh dari wartel dia mau ke sana. Bayu yang masih nggak percaya, dia coba tanya lagi nih sama seorang perempuan yang memang lagi duduk dekat situ. Dia nanya, "Mbak, jam berapa?" Kata itu. Mbak itu pun jawabnya sama, jam 9:09.
9 mas katanya. Bayu pun langsung terengah-engah tuh ya Wak ya. Setelah berusaha mencari jawaban atas kebingungannya ini antara percaya sama tidak, Bayu pun kemudian langsung mengecek lagi karcis yang dia terima saat dia naik bus tadi. Dia tengoklah karcis itu tertulis bus XYZ gitu. Contoh, disusul dengan tulisan nama-nama daerah yang memang dilewati oleh bus XYZ ini. Akhirnya Bayu duduk lah itu kan di ruang tunggu. Ini apa lah ini? Pikirannya belum tenang ini Wak. Antara percaya atau tidak sama kejadian yang baru saja dialami nih. Dia pasti bakal mikir secepat-cepatnya laju bus. Kan tetap nggak mungkin tuh cuma 2 menit aja nyampe. Apalagi jarak dari P ke S ini juga cukup jauh. Aturannya 3 jam masa bisa kopres jadi 2 menit. Aku dari sini mau keluar komplek aja mungkin tuh udah lebih 5 menit. Bayu pun lalu melanjutkan dengan berkeliling Wak terminal bus kan. Yang masih rame kali tadi tuh untuk mencari bus yang baru saja dia tumpangi. Tapi nggak ditemukan. Tidak ada satupun bus yang bernama bus XYZ tadi tuh Makin putus asa lah kan si Bayu. Aduh naik apa tadi ya. Akhirnya Bayu pun mencoba bertanya kepada seorang kenek bus yang lagi makan gitu di warung pojok terminal. Ditanya lah kan sama Bayu, "Pak, Bapak tahu bus XYZ jurusan P ke S?" kata dia. Setelah mendengar itu bapaknya langsung kayak bergeser gitu mendekati siapa nama anak ini Bayu. Bapaknya bilang, "Bus XYZ?" dengan wajah yang sedikit terperangah gitu loh Wak. Terperangah mendengar pertanyaan si Bayu nih Dia pun memandang si Bayu kan. Bayu kan lagi megang karcis tuh. Pandangnya si Bayu sejenak, sudah minta, "Coba boleh saya lihat nggak karcis kamu?" gitu katanya. Dipegang lah masih bapak kena ini kan. Langsung ngangguk. Dipandangnya Bayu gini. Pandangnya terus dilihatnya lagi. Gitu. Nggak horor ini, dan bercanda ya gitu Wak. Kan? Terus dijelaskan lah sama si bapak ini. "Mas, iya memang betul. Dulu memang pernah ada bus XYZ ini jurusan P ke kota S. Tapi udah sejak 5 tahun yang lalu bus ini sudah tidak beroperasi lagi, Mas," kata si bapak kenek. Bayu kaget kan dengar jawaban bapak ini. Langsung merinding tuh bulu kuduk ya. Bapak itu pun kemudian menambahkan, nah pemilik dari bus XYZ ini menjual semua busnya setelah kejadian naas 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena bus XYZ ini sempat mengalami kecelakaan masuk jurang yang menyebabkan seluruh 60 orang penumpang yang ada di bus itu beserta supir dan keneknya tewas. Dan Bayu mendengar hal itu masih belum bisa kayak menerima kenyataan itu pun. Dia balik bertanya, "Jadi memang bus ini udah nggak ada Pak?" Dijawab lah sama bapak itu, "Iya memang udah nggak ada, bodi udah remuk," kata si bapak. Bayu yang semakin merinding ini pun menjelaskanlah itu ke bapak itu bahwa "Saya tadi naik bus XYZ Pak, dan bahkan ini makanya saya diberi karcis ini." Dia cerita juga, "Saya waktu itu juga sempat ngelihat Pak kayak ada aliran hitam gitulah di bawah jok gitu, sama penumpang di sana kok kayak aneh gitu, semua diam. Saya pikirnya mereka capek gitu kan." Nah kenek yang kasih saya karcis ini juga cuma diam aja Pak. Dia kasih saya karcis, terus saya kasih dia doang gitu, nggak yang kayak biasanya "Mana Pak?" gitu, nggak, diam aja. Dan si Bayu ini juga mengingat lagi ketika saya turun Pak, para penumpang ini juga turun sebenarnya, tapi saya nggak berpapasan lagi nih Pak dengan satupun penumpang dari bus itu setelah dia turun. Jadi setelah dia turun tuh dia kayak waktu di terminal tuh kayak nggak ngelihat penumpang yang dia lihat di dalam bus itu. Nah bapak kenek sama sejumlah orang yang juga turut mendengar ceritanya si Bayu ini juga ikutan kaget. Pandangan mereka langsung menuju ke arah Bayu yang keheranan. Dan bapak kenek ini pun kembali menambahkan bahwa sejak peristiwa naas itu memang kerap terjadi kejadian aneh Mas. Banyak tuh orang yang mengaku pernah naik bus itu ke terminal ini dan mereka menempuh perjalanan yang sangat cepat. Sama seperti Mas, kata si kenek. Menurut dia nih Wak ya, jika penumpang itu tidak sadar maka dia akan sampai ke terminal ini dengan cepat. Tetapi jika si penumpang ini sadar ketika dia berada di bus itu, maka bisa saja si penumpang ini bisa diturunkan di sembarang tempat gitu loh. Atau malah ada nih Mas yang sempat diturunin di kuburan katanya. Dan orang-orang di sini juga menyebut bus itu sebagai bus hantu. Bisa-bisa ya kayak gitu. Nah kalau kayak gini makhluk halusnya baik, gak usah lama-lama ya kan, 3 jam jadi 2 menit gitu. Tapi cobalah kalian pikir, kayak nggak masuk akal tapi pernah terjadi. Dan ini terjadi di tahun 90-an. Aku jujur ya, kalau misalnya kita nggak usah lah aku, mungkin kalian juga lah, kalau kalian dengar cerita dari mama bapak kalian yang misalnya nih kisah horornya terjadi 90 ke atas, 90 ke atas ya, tahun 90 ke atas, enggak ding, 90 ke bawah, 90, 80, 70, 60 gitu ya. Itu tuh cerita horornya lebih epic
gitu lah. Iya nggak sih kalau dibanding sekarang? Nah ini kisah 90-an, jadi aku tuh agak lebih tertarik dengar cerita horor om tante aku, mama bapak aku yang terjadi di tahun-tahun itu. Kalian pikir lah, kayak contohnya KKN Desa Penari itu, kan katanya ada juga yang bilang itu si Simple Man menyamarkan tahun kan, yang sebenarnya terjadi di tahun 94-95 gitu. Seram kan, gila aku dibawa lari gara-gara itu. Di dalam, di mana tuh ceritanya aku lupa, dibawa ke daerah, dibawa ke dunia mereka. Iya kan, serem ya? Iya, amit-amit lah jangan sampai aku coy. Aku sering naik ojek online soalnya. Tung siang-siang. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar pengalaman kalian juga, mungkin pengalaman kerabat kalian atau saudara kalian atau bahkan kalian sendiri yang pernah mengalami cerita horor atau pengalaman horor ketika berada di transportasi umum, kereta api, kapal, ojek, terus bus, angkot gitu ya. Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Biar tolong tambahkan koleksi cerita horor kami. Kami haus cerita horor. Dingin dong. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Bentar lagi bulan puasa. See you next video. Bye. Bah.